semua bawa catatan, dipahami betul, dan alhamdulillah tadi lancar dan ternyata alhamdulillah juga Bu Ayu mengakui bahwa laporan kita runtun ya, runtun tidak seperti yang lainnya, jadi gampang dipahami dan itu yang dari Bu Ayu makanya nggak terlalu banyak pertanyaan karena lengkap yang apa kita bikin. Nah, saya coba mereview ya. Jadi nanti sebentar habis Bude terangkan, terus perbaikan ya, apa yang diminta diperbaiki. Nanti saya kirim lagi lembar persetujuan hasil perbaikan, ya. Nah, tapi saya mereview dulu yang tadi semuanya hampir sama untuk penulisan ya. Daftar tabelnya nggak lengkap, jadi daftar tabel itu ya ditulis 1.1 tabelnya apa, judulnya baru halaman. Kan memang waktu itu Bude kan cuma bikin tabel, saya kira sudah paham lah begitu, walaupun nggak, ternyata cuma ditulis nggak dipahami, ya nggak apa-apa lah. Kemudian Indrawati ada ya? Mana Indra? Bu Indra? Ya Bude. Ada. Nah, Bu Indra, Indrawati tadi coba dicek kembali, ya cek kembali. Ada di tahapan kegiatan. Jadi di tahapan kegiatan ada di beberapa kegiatan itu tahapannya baru 2. Ya, tambahkan itu. Kemudian untuk tahapan kegiatan dokumentasi itu nggak bisa dimasukkan, masa foto dimasukkan dalam tahapan itu bukti fisik ya. Nah, ya itu diperbaiki. Kemudian nilai etika ya, nilai etika kayaknya inovasi itu udah ada loh. Nah, coba dilihat kembali, inovasi itu miliknya komitmen mutu, ya. Nah itu nanti diperbaiki. Pokoknya banyak itu Indrawati, etika itu isinya kok inovasi, ya. Coba dilihat itu. Jadi itu untuk Indrawati. Bisa ya cek kembali ya. Nanti tanya temannya apa kira-kira bagus isinya, ya. Jadi tahapan kegiatannya tambah 1. Terus, ini juga di Ulia mana Ulia? Ya Bude. Ya Ulia juga ya. Dalam evaluasi itu evaluasi kegiatan itu tahapannya baru 2. Iya Bude. Ya tambah 1. Ya tambah 1. Misalnya apa ya, evaluasi apa ya, evaluasi itu kan mengumpulkan kok bikin kuesioner. Iya Bude, bikin kuesioner. Ya lebih baik kok evaluasi itu kegiatan pertama mengumpulkan dulu, kuesionernya dikumpulkan, kemudian diolah, kemudian hasilnya, ya. Iya Bude. Nanti diperbaiki pokoknya tambah itu. Terus itu tadi sama Indrawati ya, dievaluasi atau apa tadi juga begitu. Pokoknya kegiatannya tambah jadi 3. Kemudian jangan ditambahi dengan konsultasi ya. Konsultasi 1 kali aja. Kecuali konsultasi selain mentor. Kalau konsultasi sama mentor 1 kali aja ya. Iya, kemudian Irna juga. Mana Irna ya? Ya Bude. Nah Irna, coba dilihat keterkaitan dengan substansi di agenda 2 itu masih ada yang 2. Kan minimal 3. Ya Bude, nanti saya tambahkan Bude. Nah, ya, tambah minimal itu 3. Jadi jangan cuma 2. Ditambahkan itu ya. Ya itu tambahkan lagi. Ya Bude. Nah, terus Dek Mufti tadi. Mufti mana ya Mufti? Dek Mufti mungkin ditambahkan. Ya, Mufti tadi tambahkan modelnya ya? Bukan, Bude. Apa tadi yang ditambahkan Mufti? Melatih Bude yang media ular tangga tematik. Oh, yang dibikin kalau bisa jangan jangan yang kecil ya, tapi yang lebar ya. Iya, yang besar, media ular tangga raksasa. Iya. Yang bisa dilipat-lipat. Iya, Bude. Nah, jadi tidak hancur berapa kali dipakai. Karena terserah dari bekas apa gitu ya. Iya, Bude, siap. Terus nih Yermia yang paling banyak ini. Ya.
nilai dasar aneka itu sekali lagi dihapus. Kemudian penulisan dan pengetikannya diperbaiki ya. Perbaiki ya, Yermia ya. Nah, Yermia. Iya, Bude. Perbaiki memang. Terus untuk di Uswatun, ya itu yang konsultasi mana Uswatun? Nah, konsultasi ke mentor, Iya, Bude. mentor itu 1 kali di atas saja, kecuali di tempat lain ya. Nah, terus termasuk nanti yang lain kalau ada konsultasi dengan teman sejawat gitu, jangan semua selalu teman sejawat ya, gitu coba dikurangi. Nah, Iya, Bude. Nah ya, itu ya di Uswatun ya. Kemudian Iya, Bude. ya yang guru-guru nanti dilihat undang-undang ya, undang-undang yang terbaru mana? Kan contohnya Bude waktu itu undang-undang nomor berapa ya? Nomor 9 tahun 2009 ya. Adakah yang terbaru? Fungsi dari guru. Kalau ada yang terbaru, yang terbaru. Kalau ada yang tahun 2020. Coba cari. Kalau nggak salah yang dicontohkan Bude itu tahun 2000 berapa itu? 14. Nah, kalau ada yang baru berarti yang terbaru, kalau nggak ada ya itu saja. Kalau tadi Bude, maaf Bude. Ya, silakan. Maaf Bude. Saya potong Bude, itu tadi sarannya Pak Ardin tentang fungsi dan tugas guru Bude. Itu bagaimana? Minta ditambahkan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bude. Aku baca itu apa? 2003 itu. Tugas guru Bude. Terus yang terbaru ada lagi? Tidak ada Bude. Minta ditambahkan saja Bude sama Pak Ardin. Terus yang UU nomor 20. Yang Bude kasih itu undang-undang nomor berapa? Tahun berapa? Yang Bude kasih itu Undang-Undang nomor 16 sepertinya Bude. Tahun berapa? 2009. Berarti Tapi itu katanya Pak Ardin Bude, maaf Bude, itu fungsi guru Bude. Terus kalau tugas guru itu yang Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Jadi fungsi dan tugas guru ada 2 undang-undangnya Bude, seperti tambahannya Pak Ardin. Berarti yang ditambahkan sebetulnya tahun lebih muda loh. Isinya hampir sama enggak? Beda Bude. Oh ya sudah, silakan tambahkan saja. Ya. Iya Bude. Yang ditambahkan urutannya yang sebetulnya ya udah tambahkan saja yang tua dulu, undang-undang tua dulu, baru yang muda ya. Iya Bude, terima kasih Bude. Yang lain nggak tambahkan nggak usah, karena yang dipakai adalah yang termuda kan, yang terbaru gitu. Apapun undang-undang kalau sudah keluar yang terbaru, yang lama nggak dipakai. Ya, tapi tidak apa-apa kalau untuk tambahan. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang perbaikan. Terus Dek Juanda ya, Juanda bisa ya? Mana tadi Juanda? Ya, tambah Bisa, Bude. saja. Jadi apa kira-kira Juanda? Bude, bernyanyi suku kata. Jadi suku kata Bude yang diubah jadi nyanyian. Begitu, nggak susah itu. Atau langsung pakai. Ada tadi coba siapa tadi yang membuat metode membaca, kemampuan membaca tadi siapa punya ya? Nurul Hidayah. Ibu Nurul. Nurul, kamu tadi metodemu apa Garul? Media kartu suku kata, kartu kata dengan papan suku kata, Bude. Itu dengan menyanyi lebih mudah mana? Lebih cepat mana? Lebih cepat menyanyi, Bude. Karena sudah ada lagunya memang, Bude. Oh ya sudah, yang penting nanti buktikan ya supaya cepat nyanyi. Nah, cepat bisa membaca, terserah ya, dengan metode menyanyi ya. Ada lagunya atau itu? Ada. Sudah ada lagunya? Ada. Oh ya sudah. Ya yang penting nanti videonya ada ya. Jadi nanti semuanya kalau bisa ada video proses pembelajarannya supaya paham orang lihat. Oh ini tuh yang dimaksud metode pembelajaran itu. Oke, sekarang saya terangkan dulu. Semua tulis
pahami. Kalau nggak paham segera tanya. Kalau Bude sudah keluar dari sini, mohon maaf, saya sudah nggak melayani lagi. Karena terus terang banyak sekali yang saya bimbing deh ya, Ratsar aja sudah ada hampir 6 gitu ya, 5 belum untuk PKP-nya belum PKH-nya. Jadi kalau satu kali sudah paham ya sudah lanjutkan. Oke? Jadi nanti Dek untuk bab 1, bab 2 kan ada perubahan di tabel. Nah, kalau sudah ditanda tangan sudah sempurna, sudah itu bab 1, bab 2. Cuma pesannya Bude 1. Di bab 1 dan bab 2, terutama di kata pengantar atau apa, kalau masih ada tulisan rancangan aktualisasi diganti laporan aktualisasi. Tulis pertama itu ya, di bab 1 dan bab 2, kalau ada tulisan rancangan atau rencana aktualisasi, dirubah jadi laporan aktualisasi. Kecuali tabel rencana tetap nggak usah dibongkar. Ya, yang tabel di bab 2 rencana kegiatan itu ya nggak usah dibuang. Tetap aja kalau ada di kalimat kata pengantar atau di pendahuluan atau apa yang ada tulisan rencana atau rancangan aktualisasi, dirubah sekarang laporan aktualisasi. 1. Sudah paham? Nah, selanjutnya berarti bab 1, bab 2 sudah selesai. Bab 3, nah sekarang yang kita kerjakan bab 3. Nah, bab 3 itu judulnya bab 3 itu pelaksanaan aktualisasi. Dan bab 1 pendahuluan, bab 2 rencana aktualisasi, bab 3 pelaksanaan aktualisasi. Jadi nanti tinggal tambah 2 bab saja. Sekarang isinya, cara ngisinya. Jadi gini. Ini banyak guru ya. Kita pakai contoh guru saja ya. Nanti yang lain menyesuaikan. Ya, yang Bu siapa yang selain guru itu siapa sih? Bu Ulia, ya kan? Bu Indra ya. Selain guru ya. Nanti menyesuaikan. Jadi nanti bab 3 pelaksanaan aktualisasi. Kemudian 3.1 itu adalah kegiatan pertamamu. Kegiatan pertama misalnya menyusun RPP. Kan gitu ya. Jadi 3.1 menyusun RPP. Nah, adik-adik boleh membuat 3.11 atau A. Boleh. Atau 3.11 aja ya supaya runtun ya. Berarti 3.11. Berarti anak subbab dari 3.1. Itu adalah konsultasi kan? Ya kan? Konsultasi dengan mentor. Nah, sudah ya, sekarang konsultasi ke mentor. Jadi alinea pertama. Lihat. Alinea pertama, paragraf pertama isinya tulis si, tulis dulu si. A, agak jauh A. B, Bravo, India, B. Si A, B. D, Delta, India, D. Dan Ba. Si A, B, D, Ba. Apa maksudnya? Nah, gitu ya. Si A, B, D, Ba. Si itu siapa? Tulis. Si siapa? Berarti manusia. Atau stakeholder. Atau siapa saja manusia yang diajak kerjasama. Oke? Jadi, si adalah siapa. Siapa itu orang yang diajak kerjasama. Atau siapa saja yang berhubungan. Ya, itulah si. Si. A itu ada kegiatan. Kegiatanmu apa? Nah, tulis dulu nanti saya contohkan ya. Oke, A itu apa? Itu kegiatannya apa? Si A, B. Ya, si A, B ya tadi ya. B.
Bi itu bila mana. Berarti kapan? Kalau kapan hubungannya adalah apa? Waktu. Ya kan? Nah. Oke, so dicatat? Sudah, Bude. Oke. Si Abi. Di. Nah. Di itu di mana? Berarti tempat. Oke. Jadi tempat. Terakhir, ba itu bagaimana? Bagaimana hasilnya, bagaimana prosesnya, atau bagaimana hasil atau output, gitu aja, outputnya hasilnya. Nah, jadi gini, tadi nanti saya contohkan ya. Jadi begini, contohnya konsultasi toh ini, paragraf 1 konsultasi. Jadi nanti adik tulis begini, misalnya contohnya merangkaikan. Kegiatan pertama saya lakukan konsultasi dengan mentor. Konsultasi berarti sudah ada unsur apa? Kan kegiatannya konsultasi kan? Nah, konsultasi dengan mentor atau konsultasi dengan kepala sekolah. Ya, boleh juga ditulis namanya, terserah. Ya, nah, berarti sudah ada si. Siapanya sudah ada kan? Apa sudah ada, siapa ada. Kemudian jadi tahapan pertama, misalnya tambahin sendiri kalimatnya. Tahapan pertama yang saya lakukan adalah konsultasi dengan mentor pada hari Kamis tanggal sekian. Berarti sudah ada apa? Bila mana kan? Nah, misalnya pada hari Kamis tanggal sekian, tanggal 1 Juni tahun 2021 di ruangan kepala sekolah. Berarti sudah ada unsur apa? Apanya sudah ada? Ya, konsultasinya. Siapanya sudah ada dengan mentor, manusianya ada. Kemudian hari tanggal berarti bila mananya sudah ada. Di ruang kepala sekolah berarti di mananya sudah ada. Hasilnya kami mendapatkan arahan dukungan. Selesai. Nah, si Abidiba tidak harus runtun, boleh dibulak-balik. Misalnya apa tadi kegiatannya dulu, boleh. Bila mananya dulu. Pada hari ini tanggal sekian di ruang ini saya melakukan, dibulak-balik boleh. Ya. Jadi jangan monoton. Mulai tahapan 1 sampai terakhir pada hari terus. Ya dibulak-balik lah. Yang penting unsur 5 tadi harus ada. Understand? Yeremia, Yes. Yeremia ini kadang-kadang paham-paham ditulis, tak salah lihat laporannya orang barangkali. Ya, oke. Nah, kemudian paragraf kedua, ini contohnya ada tadi yang membuat Irna atau siapa ya, membuat sebuah kegiatan panjang sekali dinarasikan tahapannya. Irna kalau nggak salah ya. Sebetulnya jangan di situ, nanti di sini tempatnya. Nah, paragraf kedua, namanya penerapan nilai-nilai dasar ASN. Tulis saja penerapan. Jadi masuk kan kalau paragraf kan masuk ke dalam gitu ya. Alinea. Ini penerapan nilai-nilai dasar PNS. Titik. Kemudian cerita. Pada saat konsultasi, bagaimana ceritanya? Ceritanya pada saat konsultasi saya melakukan menjelaskan misalnya menerapkan misalnya dalam pada saat konsultasi saya menjelaskan sejelas mungkin atau bagaimana ya, pada saat saya konsultasi saya menerapkan akuntabilitas, ya toh, kejelasan target, maksudnya tapi dikalimatkan saya menjelaskan secara rinci apa yang mau saya kerjakan dalam kurung kejelasan target akuntabilitas, ceritakan, toh,
ceritakan, terus apa ininya ya, terus hasilnya bagaimana, dicerita penerapannya itu. Nah, kayak Irna tadi kan banyak di situ. Misalnya pas pelaksanaan kegiatan sebetulnya dicerita di situ. Misalnya menerapkan nilai komunikasi apa, diceritakan yang begini. Dimulai dengan mengucapkan salam, gini-gini itu dicerita di sini. Dengan runtunnya. Kan gitu ya. Misalnya konsultasi tadi, konsultasi. Jadi menerapkan, kan ada akuntabilitas ya. Akuntabilitas saya menerangkan dengan jelas apa yang menjadi kemampuannya, akuntabilitas, kejelasan target. Kemudian saya itu diceritakan saya pada saat mengambil keputusan menerapkan musyawarah dalam nasionalisme gitu. Paham ini? Diceritakan kan waktu ditampilkan cuma akuntabilitas, kejelasan target. Apa tapi diceritakan sekarang. Oke? Paham? Terus misalnya komitmen mutu. Nah, diuraikan dulu nilai ini, menerapkan nilai ini komitmen mutu. Gitu. Understand? Diruntunkan. Ya. Jadi cerita apa adanya. Oke. Termasuk si Adiba tadi. Sekarang bukan lagi cerita tentang minggu keberapa, tapi tanggalnya. Jadi sudah nggak lagi minggu, tapi tanggal apa adanya. Oke? Paham di sini? Jadi paragraf kedua tadi gitu. Penerapan nilai-nilai dasar PNS pada saat konsultasi tadi apa saja. Jadi itu tabel rancangan dipegang ya, dipegang. Nah, untuk pelaksanaan ini bisa ditambah. Pada saat kita melakukan ternyata cuma 3 di rencana. Ternyata penerapannya bisa jadi 5. Ya boleh. Ternyata pada saat saya melakukan ini kok ada nilai yang tertinggal ya? Boleh. Ya. Kemudian kok 5 kebanyakan ternyata nggak saya pakai. Boleh dikurangi. Yang penting apa adanya. Paham ini? Ya. Jadi boleh pakai mikrofonnya dibuka supaya langsung interaktif. Ya boleh. Ya. Nah, terutama yang 2 harus bisa tambah. Ternyata 5 ternyata dipakai 4 ya nggak apa-apa dikurangi. Ya. Ternyata ada yang ribut ya sama Bu Lia ya. Siapa Bu Lia yang mau pergi ke rumah makan? Yang rasa-rasanya sepi dibuka aja. Ya. Oke, sudah ya? Penerapan nilai dasar sudah. Kemudian adik karena golongan 3 ditambah lagi 1 alinea. Alinea yang ketiga adalah judulnya analisa dampak nilai. Jadi cara menganalisanya begini. Jika nilai tadi yang di atas Kumiyu sampaikan, jika nilai akuntabilitas apa nasionalisme, nilai ini, etika publik ini tidak diterapkan dalam konsultasi loh ya ini, maka apa yang terjadi? Sama dengan menganalisa dampak isu di pendahuluan. Pernah kan di latar belakang kan ada ya analisa dampak isu. Nah, sekarang analisa dampak nilai. Nah, ini adik-adik terserah mau dipecah boleh, digabung boleh. Misalnya jika tidak diterapkan akuntabilitas, kejelasan dan maka apa yang terjadi boleh. Kemudian nasionalisme nilai ini apa yang terjadi boleh bersamaan. Monggo. Paham nih? Boleh gabungan, boleh dipecah. Mau pinter dipecah semua juga bagus. Ya. Oke, paham sampai sini? Paham, Bude. Ya. Setelah itu adik-adik, jadi ada 3 kali nih ya, sekali lagi. Si Adiba, si Abidiba, penerapan nilai-nilai dasar
PNS-nya, kemudian analisa dampak nilai. Tiga alinea, 3 paragraf. Setelah itu, adik kasih foto satu, foto di bawahnya tadi, foto kecil tentang foto konsultasi dengan mentor. Nah, fotonya sebesar ini, contoh. Nah, contohnya ya. Nih, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Contohnya, tunggu dulu. Gambarnya Bude, saya cari gambarku di mana nih. Nah, nih. Jadi contohnya seperti ini toh. Ini kan ada gambar ya. Nih. Oh iya, Bude. Bentar. Ya. Segini nih, ya. Segini nih. Nih, ya. Boleh adik taruh di samping, boleh di bawah. Pas habis kalimat analisa dampak. Oke? Foto konsultasi karena ini masih tentang konsultasi dengan mentor. Selesai? Ya, sampai situ ada foto. Sekali lagi. Paragraf pertama, alinea pertama, si Abi tiba. Paragraf kedua, penerapan nilai-nilai dasar PNS-nya, dicerita, dinarasikan, dipanjang-panjangkan, ya, sesuai apa yang dilakukan. Kemudian analisa dampak nilai, foto. Selesai, masuklah 3.12. Berarti tahapan kedua bagian dari membuat RPP. Ini masih membuat RPP loh. Nah, semua bawah toh rancangannya masih dipegang kan? Masih, Bude. Ya. Misalnya contohnya 3.12 misalnya mencari referensi. Misalnya ya, atau mencari silabus. Gitu ya. Contohnya. Nah, di situ adik cerita lagi. 3 paragraf lagi. Si Abi tiba, penerapan nilai, kemudian analisa dampak nilai, terus foto. Foto saat menyusun, saat mencari materi tadi. Materi. Ya, oke. Selesai foto. Sampai situ masuk lagi. Misalnya anggaplah sudah 3.4 mencetak RPP. Karena 3.12-nya barangkali sudah ditanda atau mencetak, habis itu terakhir ditanda tangan. Pokoknya apa? Anggaplah yang terakhir itu ya, itu aja ya. Mencetak RPP. Jadi 3.13 berarti mencetak atau memperbanyak atau apa kalimat RPP yang terakhir apa, Dik? Kau punya Mufti apa, Mufti? Mencetak RPP, Bu. Hasil outputnya tersedianya RPP. Nah, si outputnya kan sudah dicerita di atas. Iya. Ya. Jadi ini oh ya belum. Jadi 3.1 mencetak RPP. Ya kan? Nah, mencetak RPP kembali lagi. Makanya di dalam tahapan itu jangan kalimat panjang-panjang karena sudah jadi anak-anak subbab. Ya kan? Kalimatnya pendek-pendek saja. Nah, sudah mencetak RPP kembali lagi. Ini kan tahapan yang terakhir. Si Abidiba tadi penerapan nilai, terus analisa dampak, foto. Selesailah kegiatan 1. Tapi belum selesai untuk kegiatan 2. Setelah itu di bawah tadi, terakhir tahapan kegiatan mencetak, bikin tabel. Nah, tabelnya, tulis ya, tabelnya berarti 3.1. Karena kan sebab 3 toh? Nah, 3.1 ditulis membuat atau menyusun RPP. Isi tabel nomor, tulis ya, isi tabel. Ini tabelnya terdiri dari nomor tahapan kegiatan,
Oke. Keterkaitan mata pelatihan, waktu, bukti fisik. Ya. Sudah ditulis semua? Ya. Jadi tabel 3.1 menyusun RPP. Contohnya ini berarti kegiatan pertama ya. Nomor, tahapan kegiatan, keterkaitan mata pelatihan, waktu, bukti fisik. Isinya 1. Berarti tahapan kegiatannya konsultasi sama mentor. Ya kan? Nah, keterkaitan mata pelatihan nggak usah ditulis nilainya. Karena nilai sudah dicerita di atas dengan lengkap. Tulis saja akuntabilitas, etika publik, mata pelatihannya saja. Ya, supaya ringkas. Jadi ceritanya tabel ini adalah ringkasan dari narasimu. Narasi. Paham ya? Narasi dari ABCD. Narasi dari ABCD diringkas di tabel. Karena ada orang yang nggak suka melihat narasi, suka tabel. Kan gitu. Jadi disiapkan semua. Dah, jadi di sini keterkaitan mata pelatihan sudah ditulis. Misalnya konsultasi dengan mentor hanya ada 3. Misalnya akuntabilitas, etika publik misalnya ya. Kemudian komitmen mutu misalnya. Atau anti korupsi. Waktu berarti waktu yang kau kerjakan. Apa adanya. Konsultasi tanggal berapa? Misalnya mulai hari Senin. Kita sudah konsultasi. Senin itu tanggal berapa ya? Tanggal 9. Anggaplah tanggal 9. Berarti waktu di sini tulis 9 Juni 2021. Bukti fisiknya. Nah ini. Ya tadi sama dengan ini. Mumpungnya bukti fisik. Termasuk Dek Juanda. Banyak sekali outputnya dokumen. Dokumen itu bukan jadi output. Tapi dati bukti fisik itu pun nggak boleh ditulis dokumen. Kalau foto tulis foto. Juanda tadi banyak loh. Outputnya itu dokumen. Output bukan dokumen ya. Ya, di bukti fisik inilah kelihatan. Jadi misalnya, tadi kan konsultasi dengan mentor. Maka bukti fisik pertama adalah, misalnya jadi tulis bukti fisik 1. Untuk konsultasi ya, surat pernyataan dukungan dari mentor. 2 foto. Oke? Barangkali 2 itu aja ya bukti fisiknya. Kemudian, kalau perlu nanti digaris ya supaya lurus ya. Berarti selanjutnya sudah cukup bukti fisik untuk konsultasi ke mentor. Berarti cukup surat dukungan sama foto aja. Oke? Kemudian berarti nomor 2. Nomor 2 misalnya mencari materi ya. Ini kan masih RPP ya. Apa? Mencari materi gitu aja atau silabus. Pokoknya ini contohnya. Berarti kedua mencari materi. Kembali keterkaitannya tinggal ngisi ya. Keterkaitan mata pelatihannya, akuntabilitas, nasionalisme apa. Waktunya. Nah, kapan? Misalnya tadi konsultasi tanggal 9, tanggal 10-nya mencari materi. Ya, bukti fisiknya berarti bukti fisiknya apa? Ya, materi. Materi pembelajaran. Ya, yang dicari tadi. Nah, terus ketiga. Itu lagi ketiga misalnya apa? Langsung mencetak. Misalnya ya nanti sesuaikan. Mencetak RPP. Terus keterkaitannya tulis. Tadi keterkaitan mata pelatihan, waktunya kapan. Ya, tulis. Bukti fisiknya apa? Ya, RPP. Selesai, garis, tutup. Ya, kalau memang sampai 4 yang 4 ya. Ya, ini kan cuma saya anggap yang gampang 3. Garis, bawahnya. Nah, bawahnya tabel ini belum selesai. Bawahnya tabel dikasih tanda bintang atau apa? Keterkaitan dengan agenda 3.2 apa? WOG ini.
kalau mau diuraikan simple saja. Nggak usah panjang-panjang. Tadi ada ya beberapa, siapa ya yang tanpa ada sama sekali WOG-nya. Coba dicek ulang. Dari kegiatan pertama sampai kegiatan terakhir kok nggak ada WOG-nya. Coba dicek ulang, masa nggak ada sih berhubungan dengan orang tua atau pihak perpustakaan, masa nggak ada sih? Ada itu tadi. Siapa punya? Atau Uswatun atau Irna ya? Siapa punya tadi? Pokoknya enggak pernah ada itu muncul WOG. Ada orang. Siapa tadi? Uswatun? Saya ada 3, Bude. Siapa punya? Karena tadi banyak konsultasi dengan mentor, jadi ada 3 whole of government-nya, Bude. Enggak, lalu ada juga yang tanpa sama sekali. Siapa tadi ya? Irna atau apa? Ada Bude, saya juga. Ada ya? Ada yang ada WOG-nya ya? Iya, ada. Oh. Karena ada cuma, pokoknya isinya cuma pelayanan sama manajemen ASN tok. Dari kegiatan pertama sampai kedua. Sampai terakhir. Coba nanti dicek ulang ya. Cek ulang. Siapa tuh. Tuh, jadi usahakan adalah misalnya membuat apa ya? Alat peraga ya, anggaplah kita minta bantuan sama siapa, jangan semuanya dibikin sendiri. Ya? Oke, cek kembali. Nah, setelah itu saya kembali ya, habis tabel bawahnya keterkaitan dengan agenda 3. Berarti khusus untuk masih konsultasi loh ya, ini konsultasi dengan konsultasi dengan mentor. Bawahnya kontribusi terhadap misi. Nah, ditaruh bawah. Kalau yang dirancangan kan jadi satu tabel, di bawahnya aja. Bawahnya kontribusi terhadap misi berarti misi kelima apa atau ketiga apa. Terus penguatan nilai organisasi apa. Selesai. Oke, selesai. Paham ini? Kemudian setelah selesai masuklah 3.2, ya kan? Berarti kegiatan kedua. Misalnya apa kegiatan kedua ya? Membuat alat peraga. Misalnya ya, gitu. Berarti 3.2 membuat alat peraga kubus, misalnya ya. Nah, berarti 3.21 apa? Dimulai dari apa? Misalnya menyiapkan alat dan bahan. Misalnya ya ini ya. Misalnya ya ini nanti disesuaikan loh. Kalau saya misalnya jangan persis loh. Sesuaikan di tabel. Nah. Kayaknya perlu aqua. Pak Ade minta tolong minum dulu Pak Ade. Pak Ade. Ya. Jadi berarti 3.2.1 kan kegiatan kedua menyiapkan alat dan bahan. Nah, mulai lagi. Alinea pertama si Abdiba. Alinea kedua narasikan, misalnya mencari alat dan bahan, menerapkan komitmen mutu yang ini karena dalam memilih bahan harus dengan ini, sampai menceritakan kalau tadi melaksanakan bagaimana cara memotong semua itu tadi loh. Ya. Tuh. Mencari bahan kayu ukuran sekian, komitmen mutu, misalnya inovasi. Nah, ini kalimat penerapan nilai ini apa runtun diceritakan lah. Nah, karena pada saat merancang kan membayangkan tuh, kenapa saya mengambil nilai itu? Karena bayangannya itu kan. Nah, ceritakan ya ukurannya misalnya sampai sedetailnya. Pokoknya menceritakan sedetail-detailnya. Jadi Irna yang tadi diterangkan di dalam kamu tahapan tadi kan banyak sekali, terangkan di sini. Terangkan di sini. Pada saat tabel merancang, simpel-simpel saja. Nanti tuangkan di cerita. Analisa dampak. Nih, penerapan nilai-nilai dasar.
Setelah itu masuk lagi. Alinea berikutnya, analisa dampak nilai. Selesai foto. Foto penyiapan alat dan bahan. Ya, foto saja penyiapan alat bahan, diatur di situ fotonya, misalnya gunting apa, diatur yang rapi foto kan gitu. Nah, habis menyiapkan alat dan bahan, kan tadi tentang peraga. Terus apa misalnya? 3.2.2-nya misalnya apa ya? Melaksanakan atau mendesain dulu. Sesuaikan itu. Selesai itu. Terima kasih. Tunggu saya minum dulu ya. Kamu nggak usah minum. Kalau mau minum, minum saja. Nah, haus sekali, Bude. Oke. Setelah itu selesai, kembali bikin tabel. Ya. Berarti tabelnya 3.2. Membuat alat peraga. Gitu ya. Terus nomor tahapannya, waktu selesai, bawahnya keterkaitan agenda 3 untuk ya membuat alat peraga apa, kontribusi terhadap misi keberapa, nilai. Selesai sampai selesai kegiatan ke-5 atau ke-6. Begitu terus. Understand? Bude. Berarti bab 3 selesai, menceritakan itu tok. Nah, kemudian bisa jadi sebuah kegiatan itu, tahapan kegiatan, waktunya bisa sampai 2 atau 3 hari. Ya tulis saja. Misalnya melakukan apa gitu, ternyata memakan waktu 3 hari. Ya tulis saja. Tanggal 1 sampai dengan 3 Juli. Jadi waktu boleh. Memakan kok kenyataannya memang 2 sampai 3 hari. Tulis aja. Mulai tanggal 5 sampai dengan 8 Juli. Nah, jadi waktu di sini bukan lagi minggu ya. Ya, sudah apa yang kita lakukan. Ya, oke. Jadi bukti fisik itu ya. Bukti fisik itu begitu tadi. Nah, misalnya kita mencari desain, membuat leaflet. Desainnya ternyata ambil di Google. Print out-kan saja. Print out-kan yang ambil di Google itu. Pas mendesain sesuatu. Kalau desainnya cakaran-cakaran sendiri, cakaran itu aja yang dicoret-coret. Foto, inilah desain saya. Oke. Kemudian usahakan. Ini belum bab 4-nya belum. Kalau adik-adik bisa kasih halaman itu watermark gini loh. Ini watermark itu. Nah, yang begini nih. Nah, tapi paham nih ya. Nah, watermark ini disesuaikan dengan isunya. Ini tadi kebetulan dia orang kesehatan. Maka dia pakai palang merahnya kesehatan. Nah, kalau Dek Mufti misalnya ular tangga, ada nggak watermarknya ular tangga? Iya, Bude. Nah, gitu. Yang remang-remang seperti ini tadi. Warnanya lembut, tapi tulisan nggak akan kabur. Nah, tulisan tetap kelihatan nyata, jelas. Ya kan? Nah, tuh. Itu namanya watermark. Tulis dulu. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya nggak usah. Bisa, Bude. Nah, ini orang milenial kok nggak bisa. Bisa, Bude. Bisa. Jadi kalau misalnya media kubus, ya kubusnya. Ada dulu lucu, Bude pernah lihat. Lucu, seneng aku. Jadi ceritanya ngajari anak menulis, guru agama ini. Tulisan tidak sama anak-anak. Jadi watermarknya anak kecil pakai songkok gitu. Apa ya, anak kecil lucu pakai songkok, pakai hijab gitu yang perempuan, terus ini bawa buku terus ada tulisan Arab kecil gitu.
gitu. Boleh. Ya. Oke, itu watermark. Nah, kemudian jadi ini sudah disusun ya, cerita ini sudah disusun. Habis itu kemudian bab 4. Nah, bab 4 itu 4.1 kesimpulan, 4.2 rencana tindak lanjut. Nah, jadi rencana tindak lanjut itu isinya, Dek, gampang. Misalnya, Dek Mufti tadi kan melakukan ular tangga. Ular tangga kan untuk kelas 4. Nah, berarti rencana tindak lanjutnya mau menerapkan di kelas 5, kelas 6 itu rencana tindak lanjut. Boleh juga dilihat dari adik Mufti, adik-adik semuanya waktu menganalisa isu, kan ada isu yang belum terselesaikan. Itu kita angkat dalam RTL. Kan ada isu beberapa. Ya kan isunya kan ada berapa. Yang kita ambil hanya 1 yang untuk 4 minggu. Nah, ada nggak isu yang lain yang belum, yang kira-kira perlu segera diselesaikan? Itu dimasukkan dalam rencana tindak lanjut. Bisa bayangkan? Jadi artinya adik-adik ini setelah selesai 4 minggu harus berinovasi terus. Ya. Dan isu-isu itu kan semua membuat isu yang adik bikin itu kan ceritanya memang semua yang tidak baik di sekolah. Maka kerjakan. Kerjakan lagi. Nah, itu namanya rencana tindak lanjut. Selesai. Jadi yang kita bikin hanya bab 3 sama bab 2. Bab 3 itu menceritakan apa yang di rancangan. Jadi sebetulnya lebih susah membuat rancangan daripada pelaksanaan. Ya kan? Pelaksanaan kan memang betul-betul tinggal menarasikan apa yang kita lakukan. Kecuali nggak dikerjakan. Sepanjang dikerjakan dan ada bukti fisiknya, maka pasti lulus. Tinggal cantik-cantiknya aja membuat sebuah laporan. Dan tadi Bu Ayu tuh senang dengan yang rapi. Tuh. Sampai mengakui tadi Bu Ayu, di depannya siapa tadi ya? Siapa yang tadi di depannya, siapa ya? Suatu atau siapa? Untung dapat pembimbing Budi. Runtun sekali, jadi nggak banyak-banyak ditanya. Karena semua ada. Ya. Sampai mewek-mewek. Kasihan Mufti sama Indra gitu. Nah kebetulan kepala sekolahnya Dik Mufti ini muridku. Jadi saya ikut nangis, ada muridku. Jalan 13 tahun sampai kaki bengkak. Nah gitu. Ya, jadi begitu ya. Nah sekarang lanjut, nanti habis itu tanya. Kemudian Dek, nanti adik-adik disusun itu bukti fisik itu tadi yang di tabel. Caranya seperti ini. Ini contoh. Contoh ya. Jadi kita bikin lapisan kertas warna. Ini misalnya warna ya, warna hijau nih. Nah ini ditulis, ini hanya contoh. Nih lampiran 1. Tulis kegiatanmu di sini. Nih. Kegiatannya berarti lampiran 1. Kegiatan 1 toh, lampiran 1 membuat RPP. Ya toh? Membuat RPP. 1 misalnya. 1 berarti surat pernyataan dukungan. 2 misalnya desain RPP. Misalnya ya, 3 RPP, 4 foto. Yang ada di tabel tadi loh, yang adik bikin kan urut toh tadi, waktu konsultasi, surat dukungan dan foto, misalnya kan gitu dah. Terus waktu mencari materi, kan bukti fisiknya materi dan foto misalnya. Terus RPP, menyusun RPP, bukti fisiknya tadi kan RPP.
dan mungkin foto atau RPP. Nah, itu disusun sendiri di sini. Nah, di dalam tulisan itu tersusun begini nanti. Mana ya? Nih, misalnya disinilah surat dukungannya, ya, RPP-nya disusun di balik kertas warna itu. Paham? Nah, jadi di lampiran 1, kegiatan 1 tersusun di batas tadi, berarti surat dukungan, materi, RPP. Selesai, foto bisa dilampirkan sepanjang foto yang yang tidak dipakai di narasi. Yang di narasi sudah dipakai jangan dimasukkan lagi untuk lampiran. Kan tadi ada foto yang sudah ditempel di narasi. Paham tadi? Oke. Paham, Bude. Nah, yang sudah diambil untuk narasi jangan lagi ditaruh di situ. Ya. Yang ditaruh di lampiran adalah yang sudah tidak dipakai. Ada 2. Kalau enggak ada ya enggak usah. Nah, jadi di sini contohnya, Dik, ya. Jadi kalau kegiatanmu 5, berarti kertas warna penyekatnya itu ya 5 aja. Jadi kertas warna ini mempermudah mencari batas-batas. Seperti ini, Dek, lampirannya lebih tebal daripada narasinya. Narasinya cuma segini, cuma berapa halaman ini ya. Nah, tapi ininya tebal karena di sini ada data, ada gitu. Nah, lead flatmu kalau ada yang buat lead flat aslinya di sini. Kecuali poster nggak mungkinlah dijilid. Nah, yang jelas dijilid nanti RPP-nya. Kan gitu ya? Oh. Ya udah. Nah, lampiran ini disusun setelah penutup. Oke? Setelah penutup baru lampiran. Jadi lampirannya nanti tersusun begini ya. Lampiran. Nah, lampiran 1 segini nih. Ini kan lampiran 1 begini nih. Nah, ini lampiran kedua lagi. Ya, bisa dipahami nih? Lampiran kedua, ya. Lampiran ketiga dan sebagainya. Selesai. Nah, jadi nanti yang dibuktikan itu lampiran itu. Bukti fisik itu. Jadi setiap kita bekerja jangan lupa bukti fisik. Siapkan kamera, siapkan misalnya mau melakukan penyuluhan, siapkan memang absensinya. Ya. Siapkan kalau membuat soal berarti bukti fisiknya adalah soalnya. Yang dicerita narasi itu tadi pada tanggal sekian saya melakukan pretest dengan soal sejumlah sekian, ya gitu ya, hasilnya gini-gini. Nah, hasil soalnya nanti dilampirkan di lampiran, bukan ditaruh situ. Sampai hasil grafiknya, ya, gitu hasilnya kayak apa. Nah, hasil grafik itu boleh juga deh, enggak usah lah di lampiran saja itu semua. Ya, hasilnya kayak apa. Tuh. Oke? Understand? Nah, kemudian kalau memang ada video silahkan. Video proses belajarnya. Oh, saat ular tangga begini loh. Nah, supaya nggak penasaran. Pada proses inti dari kegiatanmu videokan. Ya, supaya percaya. Kalau memang videonya nanti sudah masuk YouTube ya kasih linknya saja. Nah, gitu. Oke, kayaknya nggak ada yang ketinggalan ya yang saya terangkan. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya? Silahkan. Saya, Bude. Ya. Ini Bude terkait dengan kan kegiatanku yang pertama kan itu buat RPP sudah, maksudnya sudah tadi dijelaskan sama Bude.
Nah, yang kedua itu kan membuat media pembelajaran. Nah, di situ kan yang tahap kegiatan pertama itu menyiapkan alat dan bahan. Nah, kebetulan karena saya nanti itu kan tempat tugasnya di seberang danau. Nah, alat dan bahannya itu kan berupa kertas karton. Saya belinya di sini memang, terus dibawa ke Lindo. Jadi nanti narasinya itu bagaimana, Bude? Nggak usah ceritakan nyebrangnya. Enggak, narasi menyiapkan alat dan bahannya itu maksudnya alat dan ya. Menyiapkan gini loh, pada alat yang bahan yang kita sediakan ini kan gitu ya. Terus waktu menerapkan nilainya itu, kamu kan milih misalnya komitmen mutu atau apa, milih kualitas yang tinggi itu diceritakan. Diceritakan tentang nilai-nilainya. Kalau mau menceritakan beli di sini, perlu diceritakan. Kira-kira. Enggak usah ya. Kalau memang boleh diceritakan karena kerja keras. Karena di seberang itu Bude enggak ada yang jual-jual begitu. Nggak apa-apa, ceritakan aja. Akhirnya mengambil apa? Nilai. Yang penting ada kaitannya dengan nilai. Gitu? Iya. Nilainya apa untuk menyeberang danau itu? Kira-kira nilai apa yang kau terapkan? Apa ya? Apa, Dek? Keras kali ya? Atau orientasi mutu mungkin untuk memperjuangkan mutu yang bagus. Karena maksudnya begini, Bude. Di seberang tempat saya tugas itu kan tidak ada yang jual-jual kayak kertas karton gitu. Silakan apa ceritakan aja kertas karton, beli di sini, terus nilainya apa yang cocok gitu. Boleh. Ceritakan saja, tidak apa-apa. Ya, jadi kertas karton beli misalnya di Palu karena di sini ada. Terus pas cerita itu ada nilai. Berarti menerapkan nilai apa untuk itu? Supaya ada perjuangan yang keras gitu ya untuk keras mungkin gitu ya. Ya silakan. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Jangan diem ternyata salah lagi. Kemudian ini Bude yang saya mau tanya terkait dengan nanti kegiatan. Tunggu dulu. Kalau di Adriana tanya, yang lainnya didengarkan ya, siapa tahu betul kok cocok juga yang saya mau tanyakan juga gitu. Apa? Ini mengenai ini Bude. Kegiatan di sekolah itu kan kurang lebih tinggal sebenarnya sedangkan ini Bude Senin depan itu sudah mau ujian semester. Tapi karena mentornya kami itu memberikan kesempatan untuk aktualisasi ini, jadi ujian semesternya diundur. Nah, yang saya mau tanyakan Bude itu kan di rancangan kan 4 minggu. Apakah boleh itu misalnya kegiatannya kami misalnya tidak harus minggu ini gitu. Gini, bagaimana itu Bude? Karena mengejar kegiatan itu kan rencana toh. Kenyataannya ceritakan sedikit saja, sesuai apa adanya di situ. Kan yang lalu kan minggu-minggu. Nah, sekarang misalnya ternyata ada kegiatan yang didulukan ya enggak apa-apa. Oh iya, Bude. Kan ceritanya sekarang itu kan rencana. Sekarang apa adanya. Boleh juga didulukan yang mana? Boleh. Ya. Yang enggak boleh enggak dikerjakan. Kalau susunannya terbalik juga enggak apa-apa. Kan menyesuaikan. Iya. Pokoknya apa yang kau lakukan sudah sesuaikan saja. Ya. Urutannya pun adik-adik yang tahu. Ya, yang tidak boleh kalau nggak dikerjakan. Nah, Oke, Bude. Ya, tanggalnya itu menyesuaikan, fleksibel. Ya. Karena jadi gini, lepaskan rancangan. Yang jelas rancangan yang kita pegang adalah kegiatannya jangan berubah. Tapi pada saat pelaksanaan silahkan bisa berubah. Disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Oke? Ya, tapi Bude. walaupun berubah waktunya,
kegiatannya tidak hilang. Tetap, kalau perlu tambah. Boleh nggak tambah kegiatan? Boleh. Nanti habis dicerita, kan kegiatan pokoknya 5. Ternyata ada tambahan 1. Berarti cerita dulu yang 5. Yang ke-6, berarti 3.6. Tulis kegiatan tambahan. Nah, apa? Narasikan lagi. Si Abi tiba. Ini. Oke, Bude. Terima kasih, Bude. Ayo, siapa lagi yang belum paham, tanya aja. Nggak usah takut. Kalau nggak paham, jangan iya-iya. Tapi kalau dicatat benar, paham, saya kira ikutin lagi catatan itu. Ya, pegang terus itu catatannya Bude itu. Ya, tuh. Jadi nanti kalau misalnya ada yang melakukan penyuluhan, siapa yang hidup sehat bersih tadi, siapa yang mengambil? Saya, Bude. Siapa saya ini? Siapa? Saya, Bude. Nurdianti. Nah, jadi Nurdianti tadi kan melakukan penyuluhan ya? Iya, Bude. Nah, jangan lupa Nurdianti, pada saat penyuluhan bukti fisikmu berarti siapkan daftar hadir. Ya kan? Berarti di bukti fisik itu harus ada daftar hadir. Kemudian kau pakai undangan enggak? Enggak ya? Pakai, Bude. Nah, undangannya itulah yang nanti dilampirkan di bukti lampiran itu ya. Oh iya, Bude. Hadir, undangan, bahan, materi Iya. penyuluhannya itu dirutunkan lengkap sampai foto. Jadi sebelum terjun siapkan memang untuk bukti fisik. Termasuk guru, siapkan absennya, siapkan kuis soalnya. Ya, itu Nurdianti ya. Nah, Bude. ya begitu. Ya, kalau penyuluhan. Jadi kalau penyuluhan itu bukti fisiknya pasti daftar hadir, notulen, undangan kalau ada ya. Undangan dulu kan urutannya undangan. Kemudian daftar hadir, notulen kalau undangan, bahannya dulu, bahan sosialisasi. Ya kan? Iya. Habis bahan sosialisasi, daftar hadirnya, notulen, ya kan? Foto. Nah, oke. Kalau memang ada video ya silakan. Itulah bukti fisik. Beda dengan output. Oke? Sekarang so paham ya? Jadi Paham, itu Bude. Juanda ya, Juanda perbaiki ya. Beda bukti fisik dengan output. Kalau Ya, output misalnya membuat materi, menyusun materi, outputnya tersedianya materi. Ya, bukan dokumen. Ya. Nah, dokumen atau foto itu pun nggak boleh ditulis dokumen ya. Foto, dokumen itu macam-macam. Ya, dokumen itu macam-macam. Bisa berupa foto, bisa berupa laporan, itu namanya dokumen semua bisa. Jadi foto-foto. Jadi output enggak ada yang namanya dokumen. Ya, dokumen itu atau foto itu adanya di bukti fisik. Oke? Nah, jadi foto itu adalah hanya penunjang. Bukti fisik penunjang. Yang utama ya seperti tadi. Yang utama kalau bukti fisik penyuluhan, yang utama ya undangannya, daftar hadirnya, bahan sosialisasinya, kemudian notulennya, foto ini penunjang. Ya. Itu yang nanti dilampirkan di lampiran sebagai bukti fisik. Itu yang disari oleh penguji. Oke? Ada yang tanya lagi? Terpaksa kita nggak usah malam mingguan ya. Bude juga nggak malam mingguan. Habis ini langsung tidur. Siap, Bude. Tidak apa-apa, Bude. Demi ya. Batal planning, Bude. Demi keberhasilan kita. Dan demi supaya tidak malu-maluin. Jadi saya tadi sekali, Bude tadi termasuk enak ujian. Karena lancar semua. Bu Ayu nggak tanya macam-macam. Yang mau ditanya apa sudah lengkap. Kan gitu. Makanya Bude mengharapkan selengkapnya supaya nggak ada pertanyaan, ya. Iya, Bude. Dan mohon maaf Bude tidak mikirkan juara ya, yang penting lulus. Iya, Bude, betul. Saya nggak mikirkan
Komiu mau ranking berapa rankingnya nggak pusing. Iya, Bu, 2013 Bu nggak pakai ranking. Nah ya sudah, nggak usah Jo. Yang penting tetap berusaha serapi mungkin, kan gitu ya, sebagus mungkin, kan gitu ya. Mau mencari ranking, pengujinya beda-beda, standar nilainya juga beda, mana bisa disampai. Iya, Bu, betul. Apa ya? Nah, karena penguji satu dengan yang lainnya mungkin nilainya beda. Ya, ada yang murah, ada yang mahal. Kalau pas kena mahal nggak mungkin lah kita jadi ranking, ya nggak? Nggak usah pusing itu. Yang penting membuat laporan sebaik mungkin dan buktinya bisa dibuktikan lulus, gitu aja deh. Ya, oke? Ya, ada pertanyaan? So paham semua? Sudah, Bude. Sudah? Ya, Bude. Ya, oke. Jadi nanti untuk Irna yang terlalu banyak ceritanya dikurangi, ceritakan di situ. Jadi ya, nanti tabelmu nanti lebih simpel. Yang banyak-banyak ceritakan di narasi. Oh, ceritakan sendiri. Pada saat pelaksanaan ya, pada saat pelaksanaan pembelajaran itu ceritanya panjang gitu. Karena kan mulai dari membuat kelompok, cerita kelompok ya, mengawalin dengan berdoa, semua itu dicerita dalam pelaksanaan itu. Pada saat itu tadi Irna ceritamu panjang, tinggal masukkan di narasi situ, kemudian nilai apa yang kau terapkan pada saat itu. Itu loh cantik. Ya, Bude. Tuh lihat Lutfi Mufti itu. Pertama ke sekolahannya stres dia. Dibayangkan sekolahannya kayak di Talise ya, di dekat pantai, ternyata di gunung. 10 tahun Mufti, 10 tahun Mufti. Ingat ya semuanya 10 tahun. Rahmat apa siapa sih? Juanda? Iya, Bu. Iya, Bude. Di Lindu 10 tahun kamu. Siap, Bude. Sampai pensiun saja kamu di situ. Kalau bisa jangan, Bude. Hah? Kalau bisa jangan. Bak kebun di sana saja kamu. Dapat cewek di sana. Ada istri, Bude, ada istri. Oh, sudah ada istri? Iya. Yeah. Dan dibawa saja ke sana. Di Ambon dia, Bude. Hah? Di Ambon. Kenapa? Di Ambon, Bude. Di Ambon? Iya, Bude. CPNS juga, Bude. Iya, suruh pindah saja ke Lindu. Mau pindah ke mana? Ya. Ke Palu. Sama saja. Pindah juga 10 tahun, ini? Bude. Hah? Pindah juga 10 tahun. Oh, pindah lagi 10 tahun. Jadi Lindu sama Ambon. Beh. Jangan-jangan kau mau balaing ini. Kan Lindu cantik-cantik ya. Oke, sip. Ayo. Semua sudah paham? Kalau sudah paham, kita istirahat. Kemudian gini, nanti kan ada di LMS nanti, itu tiap 4 minggu ya, setiap minggu harus di-upload. Jadi yang di-upload nanti adalah ini, kamu kegiatanmu seminggu itu misalnya kegiatan 1 sudah selesai, itu upload narasi tadi. Misalnya nanti seminggu berikutnya kegiatan 1 tentang RPP sudah jadi, sama alat peraga, sudah upload saja itu. Narasinya, bukti visinya nggak usah. Ya, narasi yang Budi cerita tadi berarti 3.1 dan 3.2 sudah bisa dinarasikan, kirim. Minggu berikutnya tambahannya. Minggu keempat sudah selesai semua. Jadi nanti pas mau ujian kan ada bimbingan, tinggal Budi lihat aja susunanmu. Menyusun lampiran itu bagaimana. Oke? Bude. Ya. Kami yang di daerah terpencil, Bude, dikasih kebijakan mengupload minggu keempat. Kami yang di daerah terpencil, Bude, dikasih kebijakan untuk mengupload di minggu keempat. Ya, nggak apa-apa. Yang penting tetap kau siapkan supaya nggak numpuk. Iya, Bude. Jadi setiap minggu langsung jadikan. Jadi pada saat turun sudah lengkap. Bukan tiba waktu tiba akal. Iya, ya? Jadi tetap tersusun satu map.
Ini kegiatan 1. Nah, ini 1 map lagi untuk bukti fisiknya. Sudah diklip. Nah, bukti fisik lampiran 1 sudah diklip. Sudah ini. Jadi, susun saja situ. Narasi sudah jadi. Pas minggu keempat turun, udah. Syukurlah dikasih kesempatan itu. Ya? Jangan sampai minggu keempat disuruh ngupload terus terlena nggak dikerja-kerja. Akhirnya tiba waktu tiba akal. Berantakanlah laporan. Ya? Oke. Dah yo. Ya, Bude. Selesai ya. Bude ngantuk. Bude, Bayangkan. Nah, terkait itu perbaikan rancangannya kami. Baiki besok Senin Senin saya kirimi lembar persetujuan di grup aja. Jadi nanti ada lembar persetujuan hasil perbaikan. Itu ada coach, mentor, penguji. Sama penguji, iya. Nah, nanti Bu Ayu kirimnya seperti Bude aja, pakai gitu aja lah. Nggak usah datang. Iya, ya kan? Iya, Bude. Ada yang masih di Palu ini. Iya, masih di Palu. Nah, Oh, ya, Bude. tanya sama panitia. Kalau boleh nggak usah lah cari. Nanti seperti Bude aja tanda tangan langsung lewatan ya. Nah, kalau memang harus ke Bu Ayu, ya nggak usah semuanya, salah satu aja yang di Palu. Bawa itu lembar perbaikan itu 10 orang, salah satu aja. Ya, begitu. Oke? Understand? Ya, Nah, Bude. si Mufti. Nah, Iya, Bude. kepala sekolahmu sekarang di Palu berarti? Di iya, Bude. Di Tadi Binangga. jobnya lewat mana? Di rumahnya Ibu Indra, Bude. Oh, di Binangga. Binangga ya, di Binangga Iya. situ. Oke, berarti misalnya tanda tangan di sana nggak ada signator, tanda tangan pun bisa. Nah, mungkin kalau yang mentornya di daerahmu, mungkin ya tanda tangan mentor nanti saja. Yang penting penguji sama Bude saja. Kita pasti memaklumi itu, ya, oke? Sip, boleh ya kita pamit ya? Ya, Bude, boleh. Ya, Ya, Bude. semangat ya. Boleh, Bude. Ya, Ya, sih Bude. semuanya semangat. Biar Mia jangan kamu ya, Mukti, ya, Andriana, Nurdiati, Nurul, Irma, Aulia. Iya, Bude. Panggil semua ngabsen. Iya, Bude. Insya Allah kita ketemu. Izin dulu, Bude. Apa? Ini mengenai untuk habituasi kostumnya, Bude. Pakai ikut hari kerja atau putih hitam atau bebas rapi? Iya lah, fotonya disesuaikan lah. Kalau fotonya misalnya konsultasi pas hari Senin ya pakai keki. Ya kan Bude. gitu, fotonya disesuaikan. Siapa tahu masih hitam putih. Itu juga lah. Nah, ya. Jadi kalau pas misalnya kita kerja hari Rabu ya kostumnya jangan sampai menceritakan pada hari Rabu tanggal sekian bajumu keki, nggak nyambung. Iya, makanya itu Bude. Berarti ini foto rekayasa ini. Ceritanya Rabu kok bajunya keki. Nah, hari Jumat cerita tentang olahraga pakai baju putih hitam, jangan pakai training lah. Iya, Bude. Kalau siswanya Bude harus mengikuti hari juga ya, pengambilan gambarnya, pakaiannya. Iya, kecuali kalau pas materinya memang materi di luar kelas enggak apa-apa. Oh ya, siap, Bude. Yang penting sesuaikan antara cerita dan foto dan tanggal hari. Itu tadi, terutama kamu itu. Ya. Nah, kalau ceritanya tentang di laboratorium pasti pakai baju lab kan gitu. Sesuaikan. Jangan sampai kelihatan foto-foto dadakan gitu, enggak disesuaikan. Nah, kalau harus pakai baju, pokoknya sesuaikan lah, ya.
Oke? Ada lagi pertanyaan? Dah yo. Pamit? Ya, Bude. Ya, Bude. Oke, kalau gitu selamat tidur. Nggak usah malam mingguan. Insya Allah. Ya, Bude. Ya, dari Bude. sudah diperbaiki semua. Sudah bisa minta tanda tangan Bu. Siapa? Ayu. Dan syukur kita dapat penguji yang gampang. Nggak terlalu banyak. Bisa diajak bicara. Bu, cepat aja saya masuk. Jadi Bude tadi habis ngajar di kelas 71, jam 4 pas ngajar di angkatan 80. Habis itu janjian jam 4. Capek Bude sekarang sampai habis minum berapa ini. Sekarang saatnya saya tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya, dadah. Ya, Terima kasih, Bude. Terima kasih, Bude. Kompak ya. Kompak. Ya. Ya, Bude. Semangat pagi. Selamat istirahat semuanya. Thank you, dadah, bye-bye. Istirahat nih. Istirahat. Nongkrong deh. Gas, gas. Tidur. Taman kota ya. Taman kota. Iya, untap. Berhenti Ayo, Mi. Miora menyanyi di sana. Serius, Kak. Ayo, Mi. Coba, betul lah. Saja serius, Kak. Tunggu, Mi. Aku tunggu